warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat subhanahu wa ta'ala, kali ini kami ingin mengisahkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Namun sebelum kita ikuti, jangan lupa like dan subscribe agar channel kami tetap berjaya. Tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat kecil ialah munculnya banyak fitnah, banyak terjadi pembunuhan, perbuatan hina merajalela, perbuatan keji dan kemungkaran, semisalnya banyak zina, minum arak, perjudian, merasa bangga dengan perbuatan buruk dilakukan secara terang-terangan, sehingga orang yang berpegang teguh pada agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara api. Dicabutnya ilmu, kebodohan nampak, kuantitas kaum perempuan banyak sekali, kaum laki-laki hanya sedikit, sutra banyak dipakai, banyak orang yang menjadi penyanyi, seseorang melewati kuburan. Di antara tanda-tanda kiamat kecil ialah muncul para dai yang menyesatkan, para pemimpin yang menyimpang, amanat disia-siakan dengan diserahkan kepada orang yang bukan ahli. Demikian pula minimnya kebaikan, jarang hujan, sering terjadi gempa, banjir, harga-harga barang melangit, kaum perempuan keluar dengan menanggalkan pakaian atau berpakaian telanjang. Di samping itu, termasuk di antara tanda-tanda kiamat kecil ialah terjadinya peperangan yang menentukan antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin. Akhirnya, kaum Muslimin membunuh mereka sehingga orang-orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu, pohon atau batu tersebut berbicara, "Wahai orang Muslim, wahai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakang saya. Kemarilah, bunuh dia, kecuali pohon Garkat, karena sesungguhnya pohon Garkat termasuk pohon orang Yahudi." Termasuk tanda-tanda kiamat kecil ialah waktu berjalan terasa cepat, sehingga setahun seakan-akan hanya sebulan, sebulan seakan-akan hanya 1 jam, dan 1 jam bagaikan bara api yang membakar. Di antara tanda-tanda kiamat besar, terbitnya matahari dari arah barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat." Mereka meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengganti agama yang benar. Lantas Dabbah berbicara kepada mereka, "Sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Dabbah ini keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Hidung orang-orang kafir diberi cap dan cincin, dan wajah orang mukmin menjadi terang berkat tongkat tersebut, sehingga dapat dikenali antara orang mukmin dan orang kafir. Adapun yang ketiga, munculnya dabbah atau binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Dabbah itu menggambarkan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan tentang Dajjal pada suatu pagi. Beliau merendahkan tetapi juga meninggikan suaranya, sampai-sampai kami menduga bahwa Dajjal berada di satu sisi pohon kurma. Beliau juga memandang besar fitnah Dajjal karena mencakup hal-hal yang luar biasa. Artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh menganggap dekat munculnya Dajjal.
Dalam kondisi yang demikian, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa Al-Masih bin Maryam alaihi salam. Beliau turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus, mengenakan dua pakaian yang diwarnai, seraya meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap dua malaikat. Ketika beliau menundukkan kepalanya, keringat bercucuran bagaikan permata. Orang kafir tidak mungkin mencium napasnya kecuali langsung mati. Napas beliau sampai sejauh mata memandang. Kemudian Nabi Isa mencari Dajjal, sehingga beliau menemukannya di Bablut, nama tempat di Syria. Lalu Nabi Isa membunuhnya. Selanjutnya Nabi Isa mendatangi kaum yang telah dilindungi oleh Allah dari Dajjal. Lalu beliau mengusap wajah-wajah mereka. Beliau menjelaskan kepada mereka derajat mereka di surga. Dalam kondisi demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam. Sungguh, aku telah mengeluarkan hamba-hambaku. Tidak ada seorang pun yang mempunyai kemampuan untuk menerangi mereka. Kumpulkanlah mereka ini ke Bukit Tursina. Jadikanlah Bukit Tursina sebagai benteng. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Orang pertama di antara mereka melewati Danau Tabariyah, lalu mereka meminum airnya. Orang terakhir juga melewatinya, lalu mereka berkata, "Sungguh, tadi ada di danau ini banyak airnya." Nabi Isa alaihissalam beserta sahabat-sahabatnya semakin kepepet, sehingga kepala sapi bagi salah seorang di antara mereka lebih baik daripada 100 dinar bagi kalian semua hari ini. Kemudian Nabi Isa beserta sahabat-sahabatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar gangguan Ya'juj Ma'juj segera dihilangkan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim cacing di dalam hidung unta dan kambing pada leher-leher mereka. Lantas mereka pun mati sekaligus. Kemudian Nabi Isa alaihissalam beserta sahabat-sahabatnya turun ke bumi. Ternyata mereka tidak menemukan tempat sejengkal pun di muka bumi kecuali dipenuhi oleh bau busuk. Lantas Nabi Isa beserta sahabat-sahabatnya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengirimkan burung-burung semisal leher unta. Burung-burung itu membawa bangkai Ya'juj Ma'juj lalu dilemparkan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan hujan yang tidak dapat ditahan oleh tanah keras dan gandum. Maka bumi pun dicuci bersih sehingga seperti kaca. Kemudian dikatakan kepada bumi, tumbuhkanlah buah-buahmu dan kembalikanlah berkahmu. Air susu sangat diberkahi, bahkan seekor unta yang hampir melahirkan mencukupi untuk sekelompok orang banyak. Seekor sapi yang hampir melahirkan mencukupi untuk satu kabilah. Seekor kambing yang hampir melahirkan mencukupi satu suku. Dalam kondisi demikian, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin yang baik. Lalu angin ini mengena mereka di bawah ketiak mereka, sehingga ruh setiap orang mukmin dan muslim dicabut. Yang masih tersisa tinggal orang-orang jahat. Orang-orang pun melakukan hubungan seks sebagaimana keledai. Artinya lelaki dan perempuan melakukan hubungan seks secara terang-terangan di hadapan banyak orang bagaikan keledai. Maka dalam kondisi demikian
datanglah hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab melainkan akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat Nabi Isa alaihissalam akan memberi kesaksian kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh dia, Isa, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Ini adalah jalan yang lurus. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 61. Sesungguhnya turunnya Nabi Isa alaihissalam merupakan tanda-tanda kiamat sudah dekat. Sekarang ini, Nabi Isa alaihissalam hidup di langit. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat ruhnya dan jasadnya ke hadiratnya. Beliau akan turun ke bumi sebagai hakim yang adil, yang menetapkan hukum berdasarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tanda-tanda berikutnya, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Mereka berkata, hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Quran Surat Al-Kahfi 94. Ya'juj Ma'juj merupakan kabilah dari keturunan Yafis bin Nuh. Mereka keluar di akhir zaman setelah dinding penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain jebol. Lantas mereka membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka berbagai macam tindakan keji dan kerusakan. Tanda-tanda kiamat yang berikutnya, keluarnya api yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Api ini keluar dari tanah Ad, yaitu api besar yang menakutkan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memadamkannya. Api ini menggiring manusia ke padang mahsyar. Demikianlah di antara tanda-tanda kiamat besar. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.